Seberapa penting berkuliah atau enggak ya? Mm-mm. Itu bisa dibilang penting, tapi Mhm. tergantung dari tujuan hidup kita sih. Yang Oke. aku rasakan ketika berkuliah itu adalah kuliah tuh enggak, maksudnya perkuliahan itu enggak cuma transfer ilmu gitu loh Mas, antara Mhm. dosen sama mahasiswanya. Mahasiswa. Tapi juga aku banyak merasakan perubahan sikap dan Mhm. sifatku ketika Mhm. berkuliah, Mhm. jujur-jujur aja gitu. Pendewasaan diri ya di situ Iya, ya. pendewasaan diriku itu justru ketika berkuliah. Oke, balik lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Wah, kenceng banget ya. Ya penonton bayaran. Tepuk tangan bayaran gitu. Ya, sangat kuat sekali. Oke, kita lanjutkan lagi soal pembahasan terkait pendidikan, demo dan lain sebagainya tadi. Iya. Nah, tadi terakhir di segmen pertama tak tanya seberapa penting sebenarnya kuliah itu menurut Gifta ya kan, dan seberapa efek dari kita menjalani pendidikan kuliah itu Oke. untuk terjun ke dunia kerja Oke. atau pada saat kita kerja. Nah, Oke. silahkan dijawab nih. Seberapa penting berkuliah atau enggak ya? Mm-mm. Itu bisa dibilang penting, tapi Mm-mm. tergantung dari tujuan hidup kita sih. Oke. Gitu. Tergantung dari apakah kita memiliki privilege untuk Mm-mm. berkuliah atau tidak gitu loh. Mm-mm. Kayak contoh, Mm-mm. kebetulan saya ada privilege, Mm-mm. maksudnya keluarga bisa Mm-mm. menyanggupi gitu kan, karena saya Mm-mm. masih bergantung ke keluarga. Ya Mm-mm. udah, kenapa enggak gitu loh? Why not Oke. gitu. Aku rasa juga mengambil pendidikan setinggi-tingginya juga bukan hal yang salah gitu. As Betul. long ada kesempatan, ada waktu, ya udah kita ambil aja. As long aku ada kesempatan dari Mm-mm. segi finance, terus dari segi waktu, ya nggak Iya. masalah gitu loh. Mm-mm. Terus soalnya gini, yang Oke. aku rasakan ketika berkuliah itu adalah kuliah tuh nggak, maksudnya perkuliahan itu nggak cuma transfer ilmu gitu loh Mas, antara Mm-mm. dosen sama mahasiswanya. Mahasiswa. Tapi juga eh, aku banyak merasakan perubahan sikap dan sifatku ketika Mm-mm. berkuliah, Mm. jujur-jujur aja gitu. Kalau aku boleh, Pendewasaan diri ya di situ iya, ya. pendewasaan diriku itu justru ketika berkuliah. Tapi Mm-mm. bukan berarti hanya berkuliah ya. Mm. Maksudnya untuk pendewasaan diri itu hanya dengan cara berkuliah, enggak. Mm-mm. Banyak hal lain yang bisa bikin kita jadi makin dewasa gitu. Mm-mm. Soalnya dulu tuh aku tuh bener-bener tipe yang introvert gitu. Serius? Iya, aku nggak suka bergaul, aku nggak suka main. Aku Itu hidupnya cuman sampai usia berapa? lulus kuliah. Lulus kuliah? Iya. Lulus SMA maksudnya? Oh iya, lulus SMA. Mohon maaf. Lulus SMA. Agak-agak itu. Lulus SMA. Aku itu masih ya kayak isinya cuman sekolah, pulang. Udah gitu. Jadi nggak ada teman-teman sama sekali. Temen ada, tapi biasanya temenku Males yang buat ke rumah gaul. gitu. Oh. Ya, Iya ya, lagi mager ya buat jalan-jalan kemana-mana betul. gitu. Males Aku lah gitu. males berinteraksi sama banyak orang dulu. Oke. Gitu. Terus aku benar-benar jadi pribadi yang ya mungkin berani akhirnya ngobrol kayak gini gitu kan, terus berani mencoba hal-hal baru, organisasi segala macam itu ya ketika berkuliah gitu. Oke. Terus aku punya pengalaman gimana caranya manajemen waktu, Yes. terus habis itu keterampilan lainnya gitu, kepemimpinan, leadership, itu ya ketika berkuliah gitu loh. Karena banyak masuk ke organisasi juga kan Betul gitu. sekali. Tapi juga bukan berarti yang tidak berkuliah tidak akan merasakan fase itu gitu loh. Aku yakin sih pasti tiap orang itu ada apa ya? Emang ada wadahnya sendiri-sendiri gitu loh. Wadah untuk pendewasaan dirinya itu akan beragam sih gitu. Oke. Mungkin juga banyak kok orang yang maksudnya aku yakin pasti ada sih. Banyak orang hebat yang nggak berkuliah juga banyak banget gitu. Dan sebenarnya juga menurutku penting itu karena kondisi negara kita saat ini tuh juga masih apa ya, lapangan pekerjaannya itu masih tergantung sama itu gitu loh. Gimana terakhir kali kita pendidikan terakhir kita itu apa gitu. Jadi kualifikasi masih mengacu pada sebuah ijazah pendidikan. Iya, betul. Jadi untuk kita akhirnya bisa stabil secara karir itu masih tergantung di pendidikan kita gitu. Betul. Ya. Memang dari situ sih nanti kalau misalkan terjun, tapi bukan berarti kita samakan semua pada saat
kamu kuliah atau enggak, karena sebenarnya ilmu yang kita dapat dari kampus ataupun kita dapat dari lingkungan kita itu sebenarnya hampir sama. Ya bedanya mungkin lingkupnya aja yang berbeda gitu loh. Nah tinggal sebenarnya kita sendiri bagaimana memfilter teman-teman kita sendiri atau circle kita. Nah pada saat mungkin kuliah kita kan ada fase di mana dewasa, remaja menuju dewasa ya. Pada saat kita lulus itu masih labil atau apa, nah mungkin emosional, kemudian apa namanya, secara pemikiran kita bisa ketata pada saat kita di bangku kuliah tersebut. Gitu. Dimana kita bisa benar-benar membedakan baik buruknya seperti apa kita ke depannya. Dan kemudian setelah kita apa namanya lulus kuliah, kita arahnya mau kemana, semua mikir di situ. Tapi ya kita nggak pungkiri lagi pada saat sekarang ini ijazah S1 itu nggak kayak zamanku dulu. Zamanku dulu kan sangat ya memang beda zaman ya, ya kan. Pada saat zamanku dulu itu S1 D3 itu wow, udah kayak rare lah, orang nggak banyak ya kan. Pada saat sekarang lapangan kerja kita ngomong S1 itu udah minimal ya kan sekarang. Udah minimal. Bahkan aku sendiri kalau misalkan lihat di Infolocker, di apa namanya link website Glints, kemudian Jobstreet dan lain sebagainya, mereka itu pasti mencantumkan bahwasanya ijazah itu yang pertama nih, kualifikasi ya kan, di list pertamanya. Nah padahal itu menurutku karena aku sendiri dulu di HR dan juga sampai sekarang aku bikin suatu usaha sendiri juga, itu aku nggak mengacu pada apa yang kamu apa namanya ini dapat, bukan apa yang kamu dapat, tapi titel kamu apa, itu belakangan menurut aku. Karena skill itu yang utama. Ya banyak yang kadang aku kenal atau aku ngelihat banyak beberapa yang nggak semuanya, memang mereka dari lulusan ini, tapi aku ngelihat ya nggak beda jauh sama yang mereka lulusan nggak apa namanya ijazahnya nggak setara mereka, tapi mereka bisa menyamain skill mereka gitu. Karena menurutku ijazah itu adalah suatu tanda bahwasanya kita pernah bersekolah dan kita sudah bergelar untuk lulus, ya kan. Bukan mengacu pada pinter atau tidaknya kita menguasai pekerjaan tersebut. Ya kan. Terkadang aku memikirkan bahwasanya ya banyak kok yang bisa sebenarnya, cuman kita terpatok di Indonesia itu bahwasanya kamu harus memiliki gelar ini untuk mencapai posisi ini, ya kan. Sebenarnya untuk apa ya? Untuk kayak aku ngomong, akreditasi kamu muncul kalau kamu sudah memiliki sertifikat ini. Ya nggak ada salahnya, memang benar. Tapi kalau aku sendiri nyiptain suatu lapangan kerjaan itu, aku nggak mandang dari ijazahnya mereka apa, tapi bagaimana dia menguasai pekerjaan dan tanggung jawab dia kerja gitu loh. Banyak kok yang di apa namanya genku ya, di gen-genku itu yang mereka nggak apa namanya lulus sampai dengan S1 atau S2, tapi mereka siap untuk menyaingi ini. Mungkin mereka startnya itu atau prosesnya itu lebih lama daripada mereka yang sudah memiliki gelar gitu. Kalau kemarin kalau tadi itu pertanyaanku penting atau tidak, jawabanku penting, karena pendidikan itu harus dikejar setinggi mungkin ya kan. Tapi harus di apa namanya landasi dan juga distabilkan dengan skill kita juga gitu loh. Bahkan kalau menurutku nih ya, mungkin Gifta tahu atau enggak, sekarang itu kadang nggak menjurus gitu loh. Apa yang kita pelajari, contoh aku dulu kan di satu aku waktu SMA jurusanku IPA lah katakanlah. Nah terus kemudian aku lanjutin di satu itu informatika. Ya, pada saat aku masuk kerja nih, ya kita kerja macam-macam dan tak sebutin yang paling lama itu SR. Nah, SR harus menganjurkan aku untuk memilih 3 bidang, yaitu manajemen, terus hukum dan psikolog. Nah, akhirnya mau tidak mau informatika yang dulunya aku geluti ini tak tinggalkan untuk aku bisa mengacu pada kualifikasi pekerjaan yang aku sudah jalani tersebut. Akhirnya kita masuk di psikologi karena ya itu tadi banyak yang tidak sesuai pada akhirnya, tapi ilmu-ilmu itu tidak ada salahnya gitu. Semua akan seiring waktu ya, karena kita juga berproses ya. Mungkin kayak apa namanya Gifta sekarang apa di fakultas apa? Ilkom FISIP. Ya, FISIP yang biasanya setelah lulus itu di mana biasanya? Kalau gambaran kamu sendiri? Kalau ini general FISIP. FISIP tuh
bisa di banyak sektor sih Mas kebetulan, karena emang ilmu sosial gitu. Iya, ilmu sosial hampir mirip psikolog kan dia. Iya, nilai plusnya FISIP tuh itu. Betul. Gitu. Jadi kayak kalau misal mau di yang media agensi itu dia bisa masuk, atau mau yang di korporat juga bisa gitu. Depends kitanya maunya kemana. Nah, kayak gitu kan arahnya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya menurutku pendidikan adalah sebagai tunjangan tambahan, dan juga titel itu adalah tunjangan tambahan untuk kita lebih membranding diri untuk kita siap untuk menerima jabatan selanjutnya kalau kita di perusahaan. But kalau misalkan kita sebagai influencer atau mungkin owners apapun itu, mungkin itu nggak akan ditanyakan gitu loh. Kalau misalkan influencer mungkin masih ditanyakan kamu akreditasinya apa nih, background kamu apa, kan biasanya kayak gitu. Kalau konsultan bisnis kan biasanya kamu manajemen mana nih, lulusan mana, kayak gitu. Tapi kalau misalkan owner suatu bidang, kamu mau lulusan SMA, mau nggak kuliah pun it's no problem, but kamu sudah memiliki usaha yang kamu bisa main projectnya atau skema kerjanya kamu bisa buka gitu. Kamu bisa buka lapangan kerjaan dan kamu tahu ritmenya itu. Pada intinya kan kita kuliah, kita cari titel kayak gitu kan pada intinya untuk mencari uang ya kan, dan untuk menghasilkan uang ya toh. Nah, kalau misalkan dia ternyata sudah bisa menghasilkan uang dan kedepannya itu menurutku masih perlu, karena ya suatu saat pasti kalian perlulah itu semua gitu loh. Benar. Walaupun kalian rasa saat ini kalian udah pegang uang banyak, mungkin pekerjaan kalian sudah stabil, udah settle, udah enak, autopilot ya kan. Tapi suatu saat maybe itu pasti butuh gitu loh. Entah kapan pasti butuh. Dan ya sudah nggak dipungkiri lagi S1 itu kayak umum sekarang, nggak kayak dulu. Udah apa ya? Udah nggak yang rare gitu. Yang kayak dulu sangat sulit ditemukan. Betul, ya kan. Betul. Ya kan? Sekarang sudah umum, dan sekarang mau lanjut ke S2 nih. Kalau misalkan S2 sudah umum nih, ya kan. Nah, ini yang lebih bahaya lagi nih. Kalau S2 sudah umum, ya kan, bagaimana dengan S1-nya nanti? Ya kan? Aduh iya lagi, aku juga beberapa kali overthinking kayak gitu kan. Ya kan? Karena ya yang kayak keluarga tuh pernah cerita juga kalau S1 tuh dulu zaman aku tuh rare banget loh gitu. Kayak kita udah S1 tuh udah jelas gaji kita udah gede udah lah jelas gitu. UMK langsung lah gitu. Tapi sekarang tuh udah segampang itu gitu loh, akses untuk mendapatkan pegawai S1 gitu. Terus aku jadi kayak kepikiran, kalau misal situasinya kebalik jadi S2 yang di itu umum gimana ya gitu. Ya kan? Apa nggak makin itu susah ya lapangan pekerjaan gitu. Nah, itu fungsinya kita untuk menciptakan lapangan kerja dan membuat terobosan-terobosan baru untuk kayak misalkan sekarang kan banyak nih anak-anak muda Gen Z yang sekarang itu pendapatannya udah luar biasa daripada orang-orang kantoran kan, kayak affiliate, kemudian vlogger, food vlogger, terus kalau influencer gitu. Make up, apa itu? Beauty enthusiast enthusiast kayak gitu. Wah, banyak loh, keren. Jadi nggak semuanya harus mematok sebuah ijazah, tapi kalau misalkan ditanya perlu atau tidak, jawabanku perlu. Iya, jawabanku perlu. Suatu saat maybe kamu pasti tidak dipungkiri pasti butuh itu semua. Dulu aku ngerasa pada saat aku sudah pegang gaji UMK ya, pada saat dulu nih 2018-2019 aku udah megang gaji UMK, itu kayak rasanya wah, semuanya gampang ini semua, nggak kayak sekarang lah intinya. Sekarang itu kayak ya wes, ibarat kayak uang 100.000 itu kayak sekarang itu kayak turun nilainya, padahal itu sebenarnya sama uangnya itu. Tapi kenapa pada saat sekarang itu kayak jauh lebih murah daripada dulu. Ya kita mau ngomong, kita keluar aja ke kafe sekarang berapa sih? Kalau misalkan keluar pasti 50.000. Iya, pasti keluar. Minimal banget sih itu, ya 50 kan? Sih kalau aku ya. Kayak gitu. Dan itu kalau dulu ya kan 50.000 itu kita udah bisa kemana-mana. Pada saat aku zaman 2017, 2015, 16, 17 itu kita bisa kemana-mana. Bener. Nah itu yang difungsikan, nilainya itu sama tapi semakin mengecil untuk fungsi pembeliannya ya di situ. Nominal tertinggi kita kan 100.000. Mau nominal tertinggi kita 100.000. Betul. Kalaupun mau masuk ke 1 juta kan 100.000 ditumpuk jadi 10 nih ya kan. Nah 100.000 yang dulu dan sekarang itu beda jauh gitu. Emang hidup tuh berat. Iya.
Udah kerasa di situ. Iya. Udah ngerasain di situ. Makanya ini perekonomian lagi kurang begitu stabil juga. Aku ngelihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar, tutup, mem-PHK karyawannya. Kalau kamu biasanya ke TP Tunjungan itu lagi hotel Tunjungan aja itu kena demo juga, ya kan? Itu pemecatan massal kayak gitu. Kita lihat sekelas Giant tahun kemarin gulung tikar. Gulung tikar ya, ya Giant kan? tuh. Nah, Indonesia gimana lagi kalau misalkan kita nggak menciptakan lapangan pekerjaan, dan industri-industri kreatif itu harus segera dikembangkan gitu loh menurutku. Jadi hard skill, soft skill itu harus banding, ya nggak? Iya, sepakat kalau itu. Ya kan? Apalagi kalau misalkan kamu udah di organisasi, ya pasti kamu bisa ngerasain lah. Betul. Kemungkinan aku sempat mikir bahwasannya kedepannya mungkin nggak ada karyawan sampean, karena semua bisa freelance. Iya sih, benar ya sih, enggak? benar. Ya, lambat laun karyawan itu semakin dikerucutkan gitu loh. Aku ngelihat kantorku dulu aja yang finance, accounting itu mereka misah. Sekarang kayak jadi satu manajer nih. Nah, ini takutnya nanti udah satu manajer, nanti cuman satu supervisor, satu bagian, mungkin dikerucutkan lagi, sisanya bisa freelance dan lain sebagainya. Tapi kurang tahu lagi lah. Perusahaan besar pasti memikirkan itu semua. Tapi aku ngelihat banyak sekarang teman-teman aku menilai mereka lebih cenderung bisa amfibi. Oke. Ya, banyak freelance kayak kamu juga bisa ambil job lain, tapi memang lebih seru kayak gitu. Nggak tahu karena fokusnya sekarang kita lebih cenderung kayak gitu, jadi ngikutin alur kayak gitu. Dan aku sendiri pun juga ngerasain, tapi tanpa mengubah tanggung jawab kita loh sebenarnya, ya kan? Nah, pendapat kamu sendiri gimana nih kalau misalkan kedepannya sudah tidak ada karyawan lagi dan semua jadi freelance? Apa fungsional sebuah ijazah jadinya? Jadi nggak berguna ya jatuhnya. Kalau misalkan kayak gitu. Udah ini kita bayangkan aja toko-toko offline, pasar sekarang udah cenderung pindah ke online nih. Ya enggak? Iya kan? Bagaimana 2026 2027 nantinya? Digitalisasinya pasti makin itu sih, gencar sih. Itu. Dan ya otomatis kita bakalan harus cari plan B sampai plan Z mungkin untuk survive sih. Itu aja banyak banget kok toko-toko atau kayak ya bisnis-bisnis yang masih idealis ya, idealis untuk mempertahankan offline store-nya gitu, tanpa mau online shop. Iya, beronline shop itu akhirnya struggling sendiri gitu loh. Oh, luar biasa kayaknya. Target karyawan dan lain sebagainya menggebu. Sedih banget sebenarnya pas tahu itu. Kayak banyak yang dipecat, terus banyak yang akhirnya kayak nggak bisa lanjut lagi kontraknya gitu, karena memang ya pendapatannya nggak menutupi gitu. Betul. Operasional perusahaan tidak mencukupi. Nah, yang aku simpulkan berarti pandemi kemarin, ya, bener dong? Iya. Pandemi kemarin membawa perubahan besar pada dunia. Iya. Yang aku ngelihat kayak ini kayak perang dunia 2 dulu yang membuat dunia itu langsung berubah pikirannya gitu loh. Dan ini pun juga kayak gitu. Pandemi itu kayak langsung 2 tahun loh kita diserang pandemi, bener gak sih? Bener. 2020, 2021. Bener gak sih? 2019 mulai, 2020 besar-besarnya, 2021 akhir mulai surut, 2022 sudah free. Udah free ya. Oke. Anggap aja 2 tahun. 2 tahun pandemi bisa merubah sektor perekonomian, sektor bisnis, mindset orang-orang, semuanya udah berubah. Gila loh. Ya kan? Pendidikan sejauh itu. Kalau kita masih ribut dengan demo masalah literasi pengkerucutan ini, bagaimana kita memikirkan sesuatu hal ke depannya gitu loh. Bener sih, tapi itu emang aku ngerasa impact dari COVID-19 kemarin tuh benar-benar gila-gilaan gitu loh. Kayak ngebayangin ya 2 tahun kita di rumah terus, otomatis apa sih yang bisa kita lampiasin? Pasti handphone kan. Dan akhirnya itu bikin digitalisasi tuh makin melonjak gitu loh. Ratingnya jauh. Betul sekali. Dan masyarakat jadi makin konsumtif juga gitu akhirnya. Emang impactnya luas banget. Dampaknya terbawa sampai dengan sekarang. Betul. Nah, kalau misalkan kita nggak lebih maju lagi untuk memikirkan sesuatu terobosan lagi, kita akan jauh tertinggal lagi. Betul. Ingat nggak TikTok sempat diblokir di Indonesia, ya kan? Gara-gara dia dinilai merugikan pasar offline atau sektor industri
di UMKM itu UMKM dan juga pasar. Nah, tapi pada saat dipikirkan, ya kan, itu yang mengacu mereka untuk berpikir lebih, untuk bisa mengembangkan usaha mereka, benar nggak? Benar. Dan TikTok pun juga struggle untuk bisa bekerja sama dengan Tokopedia, ya kan, untuk bisa terus mengembangkan di sini. Karena betul. mangsa pasarnya Asia paling banyak yang mungkin emang Indonesia ya. Emang mungkin di Indonesia sih ya, yang paling banyak itu pakai aplikasi TikTok tuh setahu aku. Ya, kayak gitu. Sampai sejauh itu loh. Ya, dan yang diuntungkan apalagi kalau bukan brandnya mereka. Betul, ya betul kan? banget kalau Sampai itu. kapan kita menjadi seorang konsumtif, ya kan? Bukan pembuat brand atau yang kita bilang terobosan tersebut gitu loh. Nah, ini perlu buat teman-teman mahasiswa nih yang perlu berpikir. Kalau misalkan tetap kita memikirkan sesuatu hal atau apa namanya masalah, mungkin ya demo nggak akan selesai deh. Tapi kalau misalkan kita nggak demo, suara kita nggak akan didengar juga. Bener nggak sih kan? Benar. Nah, itu seperti dua sisi mata uang yang kita bingung mau memilih sesuatu yang mana, ya kan? Nah, gimana nih? Sudah semakin panjang. Iya, semakin mikir ya. Ini kayaknya semakin mikir, semakin larut. Ini udah berapa menit tim editor? 21. Ada 4 menit lagi. Kita kasih challenge. Apa yang kamu mau sampaikan ke teman-teman kamu mahasiswa lain di seluruh Indonesia karena demo kemarin, ya. Next kita akan bahas sesuatu hal lagi yang gebrakan lagi. Kalau ini soal bagaimana apa kita menyikapi pendidikan di Indonesia, ya kan? Nah, itu daging banget. Kita menyikapi demo kemarin, ada plus minusnya kok. Kita nggak mungkin orang-orang juga menilai negatif. Wow, mahasiswa kok banyak yang demo, masalah kayak gini aja didemoin dan lain sebagainya. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Tapi tolong juga ada yang berpikir positif dengan suara mereka, ya kan? Apa yang tidak seharusnya pemerintah lakukan bisa digerakkan gitu loh. Betul. Asalkan semua itu digerakkan dari pikiran dan hati nurani, bukan ditunggangi. Kan kebanyakan katanya mahasiswa demo ditunggangi dan lain sebagainya, disponsori. Waduh, ya kan? Ini 3 tahun jadi mahasiswa belum pernah dapat salam tempel sih aksi ya gitu. Jadi kepo ya. Emang ada ya, beneran ada ya kayak gitu tuh? Ya kan kita nggak tahu juga. Iya, katanya. Aku jadi penasaran. Tapi pernah lihat YP TikTok atau apa yang menyebutkan bahwasanya ada demo itu ada yang nunggangi dan lain sebagainya, ditunggangi ini nih kayak gitu biar lagi rame dan lain sebagainya. Nah, kalau aku berpikir positif, semua memang dari unek-unek mahasiswa yang dia nggak ingin ada ketidakadilan ketidakadilan di negaranya kayak gitu. Kan kita berajaskan demokrasi kan. Kalau misalkan kita berdemo salah, ya buat apa ajas demokrasi digaulatkan. Kayak gitu. Betul. Jadi pembahasan ini jadi aku mikir lagi pada saat mahasiswa dulu, beneran. Semua nggak kamu ajak bahas ini, kayaknya aku nggak bahas ke situ tadi deh. Tapi emang bagus nih. Nah, apa yang bisa kamu sampaikan? Ya. Kamera 2 nih kayaknya. Yang ini ya. Oke. Ya buat teman-teman mahasiswa nih, entah yang sepantaran sama aku ya, aku semester 6 sekarang, atau mungkin yang masih di bawahku yang barusan jadi maba mungkin, tetaplah jadi mahasiswa yang kritis ya. Ketika kamu merasa ada ketidakadilan, ya kamu harus speak up. It's okay gitu loh. Kalau misal orang-orang mau menganggap kamu ini sekarang itu istilahnya mahasewa ya, mahasewa ya nggak usah didengerin gitu loh. Karena faktanya juga udah banyak perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya aksi mahasiswa gitu loh. Kalau kita ingat 98 itu siapa ya penggeraknya, itu mahasiswa gitu. Iya, betul. Kalau nggak ada mahasiswa kayaknya nggak ada reformasi di tahun 98 gitu. Oh iya, luar biasa. Jadi, betul. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis ya, tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu. Dan jangan sampai ditunggangi, jangan menerima salam tempel loh gitu. Kalau dikit nggak usah, kalau banyak jangan lah. jangan jangan bahaya ini nanti. Salam tempelnya juga kan nggak sebanding sama UKT-nya gitu. Masa diterima? Iya, betul. Kalau sebanding dengan UKT-nya perlu dipikirkan kayaknya. UKT semua yang demo maksudnya ya kan. Oke, mungkin pembahasan kita sampai sini dulu teman-teman. Ya, kita lanjut di next segmen dengan pembahasan yang baru dengan Kak Gifta di sini. Ya, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Tetap di Relung Hati saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.